semuanya, Senin cerah ceria ini saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret Left. Dan sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Dan ini aduh aku pengen tahu banget cerita dari bintang tamu kita hari ini semuanya ya. Nah kalau sebelumnya kan kita ke pojokan nih untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Setelah kita telaah dan telisik, ada sih sempat ada tekel-tekelan gitu ya, tapi udah damai ya kan. Nanti kalau kita beritain nanti dikira kita ribut ya kan. Ada lagi yang go public pacaran. Nah, terus masalahnya apa gitu kan? Gak ada ya kan. Yang berikutnya ada lagi, oh Siva Haju tadi ya. Siva Haju karena ya itu, tapi ya udahlah ya. Gimana kalau kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Novita Enji. Kemarin Novita Enji ini bercerita pengalamannya sebagai orang tua yang mengadopsi anak. Itu prosesnya seperti apa, dan ini banyak orang yang baru tahu, ada banyak orang yang juga ingin tahu, barangkali memiliki pengalaman yang sama juga. Seperti apa kiatnya? Kita lihat dulu profil Novita Enji berikut ini. Anak bernama Jeremy dan Jemima. Pasangan yang baru merayakan anniversary pernikahan ke-24 tahun ini 14 Juli adopsi lantaran Enji sempat didiagnosis sulit punya. Nama Yori, Meisha Siregar, dan Ria Vinola ini mengaku dulu suka sejak anak-anaknya kuliah. Sudah bersama dengan Novita Enji, apa kabar? Baik. Apa kabar Kak Ros? Bibirnya merah mereka ya, karena pekerjaannya emang ngomong juga ya. Yes, betul. Nah ini ada yang kemarin dibagikan oleh Novita Enji dan itu videonya kemudian cukup viral juga, yaitu statement kamu, pengalaman kamu bagaimana suka duka sebagai orang tua dengan anak adopsi, bagaimana memberitahu, mempersiapkannya secara mental gitu. Kita lihat yang berikut ini dulu, statementnya berikut ini. Jeremy sudah berusia 21 tahun. Dia udah anak dewasa dia. Aduh, sebenarnya kita masih gini-gini aja ya. Jadi kayak kakak. Tapi ya, ini kalau yang muda-muda paling bilang, oh ternyata adopsi gitu. Sementara kalau aku yang ada di dunia hiburan, tahu ya? dari dulu udah tahu itu sudah menjadi berita sebenarnya, gitu. Sempat jadi berita di awal-awal. Tapi ya, kamu di acara itu sempat bercerita ada kegalauan gimana memberitahu Jeremy pada saat itu gitu ya. Sementara kan di berita udah ada itu tuh gimana? Nah sebenarnya kan di saat awal aku dan suamiku adopt Jeremy tuh sebenarnya udah sempat naik pemberitaannya. Karena pagi waktu itu aku ya udah deh biarin orang tahu. Kamu juga bawain acara infotainment kan? Yes, dan saat itu aku lagi hamil muda yang dalam kondisi sulit punya anak. Jadi kayaknya aduh jangan sampai gue ketahuan gue hamil nih gitu loh, karena itu lagi dijaga banget karena susah punya anak. Well anyway beritanya naik, bahkan aku pernah ada satu aku foto cover itu judulnya tuh Novita Enji dan anak adopsi gitu pokoknya. Tapi waktu itu karena kita belum ngomong sama Jeremy, jadi kita tutup, kita tempel kan, cover itu kan dipasang di dinding, difigurain kan. Terus udah gitu kita tempel pakai kita tutup deh intinya supaya orang Jeremy belum tahu lah gitu lah. Kita memang mikirnya nanti Jeremy harus tahu dari kita langsung, karena untungnya kan pekerjaan kita dulu sebagai MC dan presenter kan kita banyak ketemu narasumber psikolog, dan dari aku suka curhat lah sama psikolog ini gimana ya, aku harus ngomong apa enggak gitu. Ya harus pakai nanya lagi, aku harus ngomong apa enggak, udah tahu jawabannya harus sih sebenarnya ya. Intinya cuman kayak bingung ngomongnya gimana, kayak butuh diiniin aja, dipastiin gitu. Intinya banyak curhat, banyak nanya karena galau ngomongnya harus gimana nih gitu kan. Sempat waktu itu dia juga mungkin sambil sharing buat mungkin ada orang tua yang juga punya kondisi seperti aku, pernah mengadopsi tapi bingung ngomongnya. Waktu itu aku ingat banget psikolognya bilang kamu harus ngomong secepat mungkin sebelum anaknya akil balik. Jadi justru dari dia masih kecil banget itu lebih baik karena mereka menerimanya juga lebih mudah. Lalu kalau nggak bisa ngomong sebenarnya pakai pihak ketiga, misalnya psikolog atau pemuka agama, itu nggak apa-apa banget. Tapi intinya harus dikasih tahu. Mengumpulkan keberanian untuk ngomong dong, ya kan? Karena kan harus diomongin, nggak bisa enggak nih. Aduh gimana ya? Ini harus sebelum dia akil balik. Pokoknya aku milih waktu itu gini, sebelum Jeremy akil balik, sebelum dia ujian. Waktu itu sebelum kelas 6 SD. Jadi kita ngomongnya sebelum kelas 6 SD ya kelas 5 SD. Gak cetek banget ya. Mudah aja ya. Mepet banget ya Bu ya. Mepet banget sebenarnya timeline-nya gitu. Jadi kelas 5 SD kita ngomong sama Jeremy. Terus dia gimana responnya? Waktu itu kita lagi liburan. Kita pergi ngomongnya tuh kita ngomong sama Jeremy itu kita lagi pergi liburan. Liburannya sama keluarga di Baldis sama Nola. Segala sampai Nola pas berapa tahun kemudian baru tahu, "Hah, lo ngomong saat itu?" Iya. Kok gue nggak tahu
tahu? Iya lah, kita nggak ngasih tahu waktu itu. Jadi di saat lagi liburan, malam-malam di tengah-tengah hari liburan kita duduk, kita ngobrol, terus kita bercerita lah, kamu tahu ini nggak, kan kadang-kadang kan ada keluarga yang anaknya nggak bisa lahir, ibunya nggak bisa melahirkan sendiri, jadi harus punya anak dari yang bukan lahir dari rahimnya. Jadi pokoknya mencari bahasa yang sederhana banget. Dan waktu itu emang kita jadi kata-katanya, kalimatnya apa ya? Akhirnya aku ngomong, Mas J, kita kan manggil Jeremy kan Mas J. Mas J, Mommy is not the one who gave birth to you. Waktu itu bilangnya gitu. Dia bingung. Oh gitu, so who is the one who gave birth to me, gitu kan ya. Emang sosok keluarga ayah, ibu, bapaknya bahkan kakak adiknya nggak pernah kita hilangkan dari kehidupannya Jeremy. Jadi ada, emang nggak ketemu sering, jarang, tapi ada gitu lah. Jadi aku kasih tahu, the one who gave birth to you is misalnya mama Fanny gitu lah. Jadi aku kasih taunya gitu, oh gitu. Tapi aku pertama pakai cerita dulu, mami tuh kan nggak bisa dulu tuh divonis nggak bisa punya anak. Kalau mau punya anak tuh harus dengan cara bayi tabung karena mami sakit gitu. Jadi pokoknya bahasa yang sederhana banget. Karena mami sakit, terus mami sama papi terus berdoa supaya kita dikasih anak gitu. Karena we really wanted anak lah dalam kehidupan rumah tangga kita. Akhirnya Tuhan kasih dengan cara yang berbeda. Anak pertama mami papi itu nggak lahir dari rahim mami. Waktu itu aku kasih tahu sama Gemma juga. Jadi Gemma kita kasih tahu juga. Terus apa yang kamu rasakan ketika melihat ekspresi Dio? Itu ngomongnya tahu nggak sih, mulutnya tuh kayak aduh susah banget nih, kayaknya aku nge-MC apa segala macam tuh udah ya gitu, gimana gitu. Yang aku agak terharu saat itu adalah abis aku ngomong, kan kita tidur satu kamar kan, dia kebetulan tidur sebelah aku, terus dia bapaknya udah tidur, adiknya udah tidur, aku belum tidur bersama dia. Terus aku nanya, Mas J, kamu belum mau tidur, masih nyalain TV? Enggak, aku masih mau nonton, belum mau tidur, tapi matanya nanar. Aku itu nggak akan pernah lupa itu, matanya tuh menatap TV, tapi kayak nggak di situ. Kita tahu itu dia lagi mikir gitu. Tapi tahu-tahu udah aku ngantuk, aku mau bobo. Dia matiin TV, aku menanti nih besok pagi gimana ya dia ya, apakah dia akan mellow atau apa diem atau apa. Enggak sih, untungnya karena masih dalam suasana yang liburan. Jadi dia udah kembali riang gembira lagi gitu. Cuman emang hari-hari setelah itu nanti ada beberapa masa di mana lagi pergi nih, misalnya pergi sama bapaknya gitu kan, pergi sama papinya, terus nanti di jalan, papi, who was the one who gave birth to me? Jadi dia akan nanya lagi gitu. Terus kalau the mom ini, dadnya siapa gitu. Terus berapa lama lagi nanti tiba-tiba dia bertanya lagi sesuatu. Jadi kayaknya ngumpulin satu gitu loh. Pernah ada pertanyaan yang cukup ini mungkin ya, bahwa kenapa dia diasuh oleh orang lain, itu ada nggak pernah muncul? Kita pokoknya wah itu ibarat kata tuh kayak udah nggak sempat nyiapin cue card. Pokoknya contekannya ya. Ya Tuhan tolong aku mau ngomong. Jadi semuanya ngalir begitu aja sih gitu. Aku bilang bahwa semua tuh sayang sama Jeremy, bahwa kita tuh sangat bersyukur sampai sekarang hadirnya Jeremy dalam kehidupan kita tuh adalah berkat yang gak henti-hentinya kita syukuri. Dan emang Jeremy tuh sweet boy banget gitu. Yang menjadi PR sih adalah kita udah nih pikirnya udah lewat nih, oke, masalahnya udah damai nih, terus juga terus kan nanti kalau suatu hari Jeremy tahu bahwa sebenarnya orang juga ada yang tahu ya gitu, gimana ya gitu kan. Iya. Baru lagi tengah mikir kayak begitu. Itu berapa tahun kemudian? 2. Lama. Jadi satu SMP ya. Satu SMP gitu deh ya. Duh, gimana ya kalau suatu hari nanti dia tahu bahwa orang tuh tahu gitu. Karena waktu itu dia ada beberapa, sempat dia nanya, dia ngabsen tuh sahabat-sahabat aku tahu nggak gitu. Tante Mesya tahu, Tante Nola tahu, Tante Mona tahu, Tante Eca tahu, itu sempat ngabsen. Dia bahkan sempat nanya ke eyangnya, ke ibunya suamiku, yang ti tahu kalau aku mami tuh was not the one who gave birth to me gitu, waktu dia baru tahu. Nah 2 tahun kemudian ada satu kejadian lucu. Tiba-tiba aku lagi ke sekolahnya dia. Terus gurunya ngomong ke aku, Mam, maaf, kita baru tahu apa? Aku bilang gitu, Jeremy tuh adopted ya? Oh iya, kok emang Miss nggak tahu? Enggak, we didn't know. Terus kalau gitu Miss tahu dari mana? Dari Jeremy. Hah?
Gimana Taunya ceritanya? Dia cerita di depan kelas bahwa waktu itu lagi pelajaran bikin apa namanya Family tree gitu. Family tree, betul. Terus dia bilang, jadi I have to mami yang biasa datang ke sini, Mami Novita Angie itu is not the one who gave birth to me. Oh ya. Gitu nggak sih? SMP tuh. SMP. SMP terus lanjut lagi dia pas kuliah juga ada cerita lagi. Dia kebetulan ngambil jurusan psikologi. Terus udah gitu aku terharu banget, so sweet banget ini kayaknya bener-bener kita nggak akan pernah lupakan ini adalah, dan berterima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan anaknya baik-baik aja gitu loh. Jadi ada mata kuliah yang harus bawa foto dari dia dari kehamilan, lalu dia bayi, ya pokoknya semua sampai dia beranjak dewasa. Ya semua foto ada kecuali foto pas lagi hamil dong, ya kan. Terus udah gitu pas lagi ini, dia lagi presentasi, terus tiba-tiba temennya menyaut, kalau nggak ada foto ibu lo lagi hamil, lo anak pungut ya, ngomongnya gitu temannya. Temennya bercanda ternyata jawabannya. Aku terharu banget sama jawabannya Jeremy. Jeremy bilang gini, oh iya, aku adopted. Terus temennya langsung gini, aduh, sorry, maaf, aduh, I'm so sorry gitu. Terus aku terharu, dia bilang gini, you don't need to feel sorry for me. Why do you have to feel sorry for me? I'm okay. Aku baik-baik aja. Oh iya, karena yang dia tahu orang tuanya ini. Dia kamu nggak apa-apa mas. Aku bilang gitu. Iya, masa Terus dia why? cerita? Gitu. Dia cerita ke kita pulang ke kuliah, dia cerita. Masa tadi lucu deh di kampus ada kejadian ini gitu. Oke. Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Ini kan anak ya tadi kan sebelum akil balik, karena kita tahu ketika akil balik tuh anak punya yang namanya masa-masa krisis identitas. Betul, Apa kan? yang terjadi pada Jeremy ketika memasuki masa akil balik dengan pengetahuan yang baru itu? So he's doing okay, dia baik-baik aja. Terus aku juga, tapi kan aku nggak bisa menilai sendiri, makanya aku juga sempat bawa dia ke psikolog untuk bertanya gitu. Terus tapi psikolognya juga bilang, Anji tenang aja, nggak jadi masalah. Cuman emang kayak berkala baru mau bawa lagi, dianya fine aja gitu. Dia nggak pernah menutup dan dia cuek, nggak apa-apa. Dia bercerita bahwa aku sempat tanya, kamu nggak apa-apa orang tahu bahwa you're adopted gitu. Makanya aku juga berani ngomong karena aku juga waktu itu pas 2 tahun yang lalu kita sempat ngebahas, kamu nggak apa-apa ya mas orang tahu kalau you're adopted. Dia bilang, emang kenapa? Okay. Itu bagian dari dirinya gitu ya. Tapi ya sebagai orang tua tuh kadang ada rasa khawatir nggak? Kita kadang-kadang kan punya anak, beberapa kan perlakuan kita beda-beda nih. Iya kan, ada takut nggak nih? Aduh kok nanti dianggap pilih kasih atau apa gitu. Karena dulu aku ingat, aku bersaudara 4 ya. Itu ternyata semua kita, ini cewek semua. Ternyata masing-masing kita tuh pernah ada masa ketika dimarahin sama ibu, pernah mikir, aku anak. Iya kan pasti gitu. Iya benar. Gue tuh nggak disayang pasti. Kok dimarahin dulu sih gitu. Ada kekhawatiran itu? Ada banget, apalagi kan pokoknya waktu itu 2 bulan setelah kita adopt Jeremy, tahu-tahu aku positif hamil. Begitu aku tes pack, itu aku terdiam, takut. Jadi pertama bukan senang dulu, aduh gimana ya nih, yang ada di benakku langsung, gue sebagai orang tua nanti bisa adil nggak ya sama anak gue ini gitu. Soalnya aku ingat banget di saat kita memutuskan untuk adopsi, ibu mertua aku pernah ngomong ke suami aku, hati-hati ya, kamu ini harus dipikirin matang-matang. Karena inget loh, kalau sampai suatu hari kamu punya anak, kadang-kadang orang tua aja sama anak yang sama tadi tuh ya, anak satu pabrikan istilahnya, suka nggak bisa, pasti ada kadang-kadang favorite ya, lebih favorite ke sini atau lebih dekat, lebih gampang ngobrol sama ini gitu. Hati-hati ya. Nah itu jadi pegangan aku banget, jangan sampai aku nggak berlaku adil gitu. Bahkan kadang yang lucunya, karena memang Jeremy sweet boy, kadang-kadang kita jadi lebih galak sama Jema karena adanya galak supaya nggak ngegalakin kakaknya ya kan, soalnya adiknya mana perempuan, kan perempuan biasanya lebih deket sama bapaknya, lebih manja apa segala macam, dan adiknya tuh sangar gitu. Ke siapa? Langsung gitu, iya tuh ke siapa ya, ke siapa. Jadi itu ya tipsnya, bahwa ya kalau menurut psikolog memang harus diberitahu sedini mungkin. Karena mungkin aku juga ada cerita, soalnya aku pernah, jadi ada teman aku punya pacarnya diadopt, tapi dia nggak tahu. Temanku aja sebagai pacarnya tahu, karena itu kayak
sebenarnya kayak semacam rahasia umum gitu lah. Jadi dia nggak tahu. Kasian banget. Iya, sampai suatu hari di saat akhirnya dia tahu dia udah besar sekali, dia marah banget sama keluarganya. Dan kayak gara-gara aku sering banget dengar banyak cerita bahwa di saat dia tahu udah gede, ada yang taunya udah tua, udah berkeluarga, udah punya anak, dia marah. Iya. Itu yang menjadi pegangan aku bahwa aku harus ngomong. Oke. Emang harus cari cara gimana caranya harus ngomong gitu. Kalau emang ternyata dia ini bersyukurnya penerimaannya bagus. Kalau enggak, ya aku harus butuh bantuan psikolog untuk bikin semuanya. Karena makin dewasa mungkin pikiran makin komplikasi ya dan makin overthinking jadinya. Yang berikut ini ada postingannya Novita Enji juga yang mau kita tanya juga, ini tentang luka batin gitu ya. Oh, ini lucu banget. Itu kelas berapa tuh ya? Mau bilang terima kasih sama Enji yang dulu karena udah bisa survive dari luka batin masa kecilnya. Mulai dari perceraian dan permasalahan ortu, dibully dan dijahatin sama teman sendiri pas zaman SMA, putus cinta dan pelecehan yang pernah dilakukan sama kerabat dekat. Dari dulu selalu yakin kalau semuanya bisa dilewatin biarpun gak gampang karena punya Tuhan yang baik dan selalu dampingi setiap langkah seorang Enji. Terima kasih Enji yang dulu udah bikin Enji yang sekarang jadi seperti ini. Gak kelihatan ya eksteriornya. Ini ya, ini tampilan benteng luarnya gini nih. Biasanya tuh orang yang ceria tuh pasti punya masalahnya banyak. Iya. Ya, kenapa? Apa yang membuat kamu menulis ini pada saat? Ini berarti kamu sudah siap untuk berbagi dan bercerita. Udah. Kayak tadi kan, orang tua aku bercerai saat aku masih kecil. Aku pernah dibully, makanya aku pernah dibully, dijahatin sama teman-teman sendiri gitu loh. Pas SMA tuh nggak pernah lupa itu. Sejahat apa sampai kamu keinget banget? Aku main gitu sama mereka. Mereka satu cerita, aku pikir mereka satu geng gitu. Kita satu geng main bareng. Terus mereka tuh ternyata punya satu istilah. Kalau jadi mereka itu aku nggak pernah lupa tuh istilahnya so iye. Aku pikir tuh ngetawain orang terus gitu, so iye. Terus mereka ketawa, aku ikut ketawa dong. Ternyata kamu. Ternyata saya oknumnya. Aduh, pedih banget ya. Diomongin di depan muka. Iya. Oh, ngomongnya udah nggak di belakang, depan muka. Si so iye. Aku ketawa. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa. Aku akhirnya gini. Ya pas tahu awalnya sakit lah, nangis apa segala macam, masih SMA gitu kan. Cuman lama-lama berpikir enggak lah, kalau itu nggak terjadi dalam kehidupan aku, kayaknya aku nggak akan menjadi Enji yang sekarang gitu lah. Jadi memang sebenarnya aku sadar bahwa aku punya luka batin nih, banyak masalah dari orang tua bercerai dan sebagainya. Aku pernah mendapatkan pelecehan seksual, pelecehan itu aku nggak mau cerita gitu, tapi pernah mendapat pelecehan. Aku cuma bilang bahwa ini aku bisa begini karena dulu aku melewati banyak hal dan aku baru sadar kalau ternyata aku punya luka batin di saat aku menjadi ibu. Kenapa? Gimana kamu sadarnya? Kok kayaknya gini, sering ada masalah yang kayaknya kalau di orang lain tuh orang kagak marah. Kok di gue korslet ya gitu. Oh, ada yang men-trigger. Banyak lah, karena kalau misalnya Kak Ros cerita, ya kemarin aku gini. Kalau aku udah marah tuh, kok kamu bisa santai gitu. Jadi banyak hal-hal kayak gitu. Terus kayaknya yang kadang-kadang kan abis marah, suamiku suka mengingatkan, enggak, harusnya kamu nggak marah loh sayang, ini gini. Oh iya ya bener ya, kenapa ya gue marah ya? Kok gue lebay banget gitu ya. Apa yang selalu membuat kamu marah tuh apa? Emang jadi cepet emosian aja. Pasti ada tentang apa? Value apa? Kalau misalnya gini, kayak sekarang aku masih merasa ini yang kayak masih susah nih buat aku. Aku punya, kalau anak-anakku menyadari itu, makanya salah satunya anakku kan yang satu di Bandung kan, dia bilang mami tuh punya separation anxiety. Jadi kalau buat orang sebenarnya nggak apa-apa, makanya kalau orang lebay banget sih anak lu di Bandung, lu bolak-balik ke Bandung. Tapi aku punya, karena mungkin orang tua aku bercerai, aku pernah tinggal sama mama, tinggal sama papa, jadi nggak pernah lengkap tuh kayak ini nyisa nih di gue nih. Aku punya separation anxiety. Gue sih gitu deh, suami aku pergi liputan aja cuman seminggu aja aku nganter ke airport nangis, apa coba lebay nggak tuh? Seminggu juga gitu. Mana wartawan lagi sering pergi. Iya kan, jadi di situ tuh kayak hal-hal yang kok hal kayak begini aja di gue lebay ya. Jadi kalau baca berita perselingkuhan apa itu lebih. Enggak kayak, tapi berkaitan sama abandon apa ya, kayak abandon ya. Iya, abandon yang ditinggalkan. Karena mungkin aku pernah, teman-teman aku ternyata ngomongin aku, padahal aku pikir mereka teman aku. Jadi kayak aku berasa banget tuh part di situ tuh. Kayak aku merasa tuh banget ya. Sama kayak gini, aku suka kayak gini. Nih orang lagi ngomongin gue kayaknya. Suka kayak gitu loh. Kan apaan sih lu? Dan people pleaser ya.
Yes, I was a people pleaser. Karena takut ditinggalkan. Yes. Kalau kamu Capek ya? iya, sekarang masih. Enggak, udah. Kalau masih aku pinjam duit. Nggak usah. Ya, tapi ya itu luka batin apa itu kadang-kadang membuat tidak sadar dari fisik kita juga ada sakit yang berulang. Oh iya? GERD ya? Bukan lagi. Bukan lagi. Nah, seperti bintang tamu kita berikut ini, dia didiagnosa memiliki autoimun dari sejak usia 16 tahun. Dan autoimun itu kan salah satu yang memperparah itu adalah pemicunya stres beberapa stres gitu ya. Dan bahkan autoimun yang dialaminya ini membuat beberapa organnya itu kemudian ya berkurang sekali fungsinya. Seperti apa kisahnya? Ada Cory Sandiorifah. Kita lihat profilnya berikut ini. Putri Indonesia perwakilan Aceh tahun 2009 yang keguguran ini 17 Juli kemarin mengabar Yusuf Tungka pada 2012 dan dikaruniai satu anak bernama Ganesha namun bercerai pada 2018. Kemudian menikah lagi dengan Sahrai Sukardi pada 2020 setelah dikenalkan oleh mendiang ibunya namun diduga bercerai pada 2022 karena isu perselingkuhan dan tidak dinafkahi. Kita di private room bersama Cory. Apa kabar Cory? Alhamdulillah baik. Kalau ditanya bagaimana kondisi autoimunmu, kamu akan menjawab hari ini? Seneng banget karena dalam proses setelah 17 tahun ada yang bisa stabil. Ada yang bisa. Ada yang stabil dari 3 jenis. Ada yang stabil. Jadi dari 3 jenis itu ada yang stabil. Ada yang jadi, stabil. Masih ada yang belum stabil. Masih ada yang belum stabil. Dan autoimun yang kamu miliki ini membuat kamu berapa kali mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Betul. Pernah koma? Koma berkali-kali. Berkali-kali? 4 kali sih. 4 kali. Kehilangan penglihatan pernah? Kehilangan penglihatan, brain fog, kehilangan ingatan. Kehilangan ingatan? Iya, terus lumpuh, stroke. Nah, ini kan kita udah lama gak ketemu kamu ya, Cory? Iya. 7 tahun sempat menghilang dari dunia hiburan. Betul. Kejadian yang kamu alami itu lumpuh, sempat stroke, koma, itu terjadi di 7 tahun belakang? Atau sebelumnya juga pernah? Sebelumnya juga pernah. Pada saat kamu masih aktif di dunia hiburan? Betul. Pada saat kamu sudah menjadi ibu? Iya. Setelah jadi ibu justru malah lebih parah ya. Lebih parah. Lebih parah? Pada saat penyakit itu kamu gitu perasaan terberat apa sih selain bahwa ya mungkin sedih, frustasi dengan penyakit. Tapi ketika menjadi seorang ibu dengan kondisi seperti itu, apa yang selalu berkecamuk di benak kamu? Ya, aku kan 7 kali hamil hanya 1 yang berhasil. Jadi yang berkecamuk adalah aku punya kekhawatiran bahwa aku nggak bisa besarin anakku dengan baik sih. Gak bisa besarin anak? Iya. Pengen punya kesempatan. Jadi nangis ya. Punya kesempatan untuk bisa besarin Ganesha. Ganesha tahu kondisi kamu? Sangat tahu, sangat membantu, sangat prihatin dan merawat aku sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan hal kecil pun dia setiap hari selalu, Mama udah minum air putih belum? Aku ambilin air putih ya isi termos Mama gitu dalam keadaan aku apapun sih. Oke. Nah, kamu kan didiagnosa dengan autoimun tuh dari sejak usia 16 tahun. Iya. Dan stres itu kadang memperparah. Sangat. Sangat ya. Nah, di usia 17 tahun kamu ya ikut ajang Putri Indonesia waktu itu ya, which is itu kompetisi gitu. Ada stresnya juga. Pasti. Ada waktu itu kamu menjawab pertanyaan itu kemudian menjadi polemik begitu ya. Salah jawab. Salah jawab gitu. Apa yang terjadi dengan tubuh kamu pada saat itu? Pada saat itu sih sebenarnya usia 16 tahun itu kan sebelumnya atlet. Nah, terus Mama suruh aku berhenti jadi atlet. Nah, di situ mulai pingsan setelah 2 minggu berhenti, kan nggak olahraga lagi ya, itu pingsan. Tapi belum tahu kalau itu autoimun. Nah, terus ternyata pada saat Putri Indonesia mungkin aku terlalu excited juga, terus beradaptasi menjadi seorang putri di usia 17 tahun dan menjadi putri termuda ya. Putri termuda sampai sekarang, maksudnya pemenang termuda. Mungkin adaptasinya juga yang membuat aku pressure juga. Apa yang kamu alami dari tubuh itu apa pada saat itu? Waktu itu sakit kepala gitu ya. Untungnya Yayasan Putri Indonesia sangat care ya gitu. Sakit kepala terus sampai dirawat juga. Ya akhirnya di situ tahu justru Yayasan Putri Indonesia yang membantu saya
dengan tim dokter ahlinya yang akhirnya tahu kalau saya itu lupus. Oh, oke. Cuman waktu itu berkecamuk sekali karena yang saya tahu saat itu lupus itu nggak ada obatnya untuk di Indonesia. Berkecamuk sekali. Sangat drop banget Ketika tahu itu. Ketika tahu itu kayak oh ternyata umurku cuman sampai 18 ya gitu, 19 tahun ya gitu. Tapi untungnya tim dokter Yayasan Putri Indonesia dulu memberikan saya kesempatan, memotivasi untuk ikut ke Miss Universe. Perjalanan hidup kamu ini cukup berwarna juga gitu ya. Ada beberapa stres-stres lainnya yang kamu hadapin dalam kehidupan pernikahan juga ada gitu ya. Bercerai dua kali gitu. Apa yang terjadi dengan tubuhmu ketika menghadapi perceraian pertama dan kedua? Kamu menyebut bahwa perceraianmu yang kedua adalah proses kamu healing. Iya, perceraian aku yang kedua itu justru ketika aku lepas, aku merasa lega sekali. Jadi aku awalnya sedih, tapi aku merasa bahwa oke, ini adalah titik balik aku harus kembali seperti Cory semula menjadi ibunya Ganesha, survive gitu ya. Terus aku benar-benar buang toksik sih. Buang toksik karena itu yang membuat aku sakit juga. Bukan nggak menghargai orang lain ya. Iya, karena itu memicu stres ya. Iya, sangat memicu stres. Ya, bagaimana Cory, apa yang terjadi pada Cory ketika menghadapi berbagai macam stres itu? Bagaimana dia melaluinya begitu ya? Tadi kan disebut salah satu hal yang paling membuat khawatir juga adalah kamu ingin mendampingi anak kamu sampai dia besar nanti gitu. Kamu ingin hidup lebih lama lagi. Apalagi sih yang berkecamuk di dalam proses kehidupanmu menjalani ya hubungan pernikahan, punya anak dan lain sebagainya. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.